Pak Agus tadi Bapak mengatakan bahwa pasti ada dampaknya di Indonesia gitu untuk mengenai doktrin Taliban, paham radikalisme seperti itu. Seperti apa aja sih Pak dampaknya untuk Indonesia sendiri? Untuk Indonesia sendiri kita kan berada pada sebuah era yang dikatakan sebagai era globalisasi. Artinya bahwa kalau dulu itu kekuatan terpusat kepada dua kekuatan superpower, Uni Soviet dan Amerika. Setelah Uni Soviet itu hancur, Amerika sebagai kekuatan adidaya tunggal, kita mengira bahwa dia akan menjadi kekuatan adidaya tunggal. Tapi ternyata sumber daya dia tidak cukup mampu untuk bisa mengelola, membina dan menguasai semua pusat-pusat kekuatan yang ada di dunia. Jadi perkiraan kita yang tadinya akan menjadi unipolar, satu pusat kekuatan, sekarang kekuatan-kekuatan, pusat-pusat kekuatan itu menjadi tercecer-cecer sehingga sulit dikendalikan gitu. Sehingga sangat bergantung kepada bagaimana agenda dari pusat-pusat kekuasaan. Amerika masih bisa bermain, tetapi tentunya tidak bisa sesolid di masa lalu, hanya fokus menghadapi satu musuh saja. Dia harus menghadapi beberapa kekuatan-kekuatan, pusat-pusat kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Dan oleh karena itu menyebabkan juga bahwa masing-masing negara itu memang harus punya membangun kekuatan dan sumber daya sendiri. Artinya each taking care of themselves gitu ya. Jadi kita harus memang mempunyai kekuatan sendiri. Nah itulah yang dikatakan diantaranya adalah dengan membangun ketahanan nasional, supaya kita mempunyai ketahanan nasional seperti COVID sekarang ini, sehingga virus-virus itu tidak akan mampu untuk menembus masuk ke dalam tubuh kita. Intinya seperti itu, perubahan dari bipolar yang sekarang menjadi multipolar. Baik, nah lalu dalam konteks ketahanan nasional supaya tidak gampang begitu anak-anak generasi muda terkena paham-paham radikalisme, terus ketahanan nasionalnya juga kuat, itu bagaimana Pak? Ada nggak tipsnya? Ini memerlukan sebuah upaya yang sifatnya menyeluruh, tetapi memang terpulang kepada kita sebagai sebuah bangsa, maunya bagaimana, ke arah mana, dan tentu masih akan ada kekuatan-kekuatan pinggiran yang punya kemauan, bahkan didukung oleh kekuatan yang bertentangan dengan keinginan kita sebagai keinginan mainstream sebuah bangsa. Nah itu memang harus dihadapi secara all out dalam bentuk kebijakan oleh semua komponen bangsa di dalam peran dan kewenangannya masing-masing, gitu, agar memang kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa membangun ketahanan nasional, bahwa Pancasila itu memang harus kita saktikan. Kita tidak bisa menerima dengan sendirinya bahwa Pancasila itu pasti sakti, sudah sakti, tetapi harus kita saktikan dengan membangun ketahanan nasional ini, dan juga dengan kita memperkuat dan menegakkan semua konstitusi, aturan perundang-undangan yang berada di bawahnya sebagai jabaran dari Pancasila. Nah, itu tadi saya katakan, bagaimana ini bisa disampaikan? Ya, betul. Dengan cara khususnya berpikir. Per keluarga begitu Pak, bagaimana? Ya, semuanya. Supaya anak-anaknya tidak terkena dampak tersebut. Memang total. Kalau kita lihat contoh, dan itu harus total. Masalahnya adalah bahwa Indonesia ini pernah mengalami masa vakum. Ingat bahwa ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka kita semua, saya menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia, mengatakan kita tidak perlu PP7 dan P4, tapi sekarang kita merasa cara-cara metode untuk bisa menguatkan
dokumen-dokumen dasar, kesepakatan dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 seperti pada waktu itu. Tapi kita sempat mengalami kevakuman. Nah, ini masalahnya, dan kevakuman ini memberikan events untuk menyalip kita. So we are overtaken by events, gitu ya. Nah, kita bandingkan misalnya dengan Jepang. Jepang itu sangat kuat untuk menjaga, memelihara budaya, adat istiadat, tradisi mereka. Tapi mereka tidak pernah terputus. Dan mereka all out oleh semua elemen yang ada di dalam masyarakat dan di dalam setiap bentuk kegiatan masyarakat. Tapi masih bisa mengejar ketertinggalan itu, Pak. Pada masa vakum itu masih bisa kita isi. Memerlukan upaya ekstra untuk mengisi kembali, karena seperti generasi muda tadi dikatakan sudah diisi dengan cara-cara berpikir yang diisi oleh perkembangan lingkungan yang telah bergerak dengan cepat. Baik, kalau kita kembali nih Pak sekarang ke masa yang sebelumnya, Bapak kan juga sebagai inisiator itu tadi kita sudah bicara soal radikalisme ini, Bapak dulu sebagai inisiator untuk mengeluarkan fraksi TNI Polri di DPR. Nah, itu dampaknya Pak untuk saat ini bagaimana kinerja kedua institusi ini, Pak? Ya, hal itu penting untuk memperkuat demokrasi. Karena tidak mungkin bahwa sebuah elemen bangsa itu mendapatkan mandat dari rakyat untuk memegang monopoli senjata dan tetap terlibat di dalam politik yang notabene-nya adalah memegang mandat kekuasaan politik. Artinya mandat kekuasaan politik jangan menjadi satu dengan mandat rakyat untuk memegang monopoli senjata. Ini harus dipisahkan. Oleh karena itu, TNI sebagai kekuatan bersenjata yang memang ditetapkan oleh konstitusi memang tidak boleh untuk tercampur di dalam politik, dan mereka harus dimurnikan secara profesional sebagai fungsi pertahanan negara, gitu. Ini adalah untuk memperkuat demokrasi, ya gitu. Baik, jadi sekarang kinerjanya justru TNI Polri lebih fokus ke rakyat, begitu ya Pak ya? Setelah dikeluarkan dari ya, mereka mempunyai fungsi-fungsi independen dan profesional. TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai penegak hukum dan pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, gitu. Baik Pak, ini kan sudah hampir penghujung 2021 nih Pak ya, sebentar lagi. Kalau ntar tidak berasa sudah masuk Pilpres lagi seperti itu. Nah ini Pak, melihat kondisi politik di Indonesia pada saat ini Pak, ada nggak mungkin himbauan dari Bapak seperti itu ya kepada pihak-pihak yang menyusun kekuatan untuk Pilpres nanti? Seperti apa Pak? Tantangannya ke depan gimana nih Pak? Ya. Pertama mungkin himbauan kepada masyarakat. Masyarakat itu tidak bisa dipaksa dan harus untuk berpihak memilih salah satu calon. Ada di dalam masyarakat yang dikatakan sebagai kelompok-kelompok organisasi yang bersifat independen. TNI itu independen, Polri itu independen, jadi dia tidak diharuskan untuk ikut kampanye, terus kemudian ikut untuk mendukung pemenangan salah satu pihak di dalam kompetisi kekuasaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya lantas siapa yang terlibat di dalam kompetisi perebutan kekuasaan secara konstitusional? Itu ada partai politik. Sebetulnya yang berlomba di dalam pemilu itu adalah partai politik. Jadi di sini juga kita harapkan partai politik bermain sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan kepadanya untuk tidak terlalu menarik-narik masyarakat, terlalu menarik-narik organisasi independen profesional untuk dilibatkan. Sebab kalau dilibatkan nanti seperti 2019 kemarin, kedua calon, kedua kekuatan politik akan selalu mencari kekuatan dalam masyarakat yang belum berpihak, ditariknya, dan ini sejalan juga dengan munculnya fenomena relawan. Akhirnya masyarakat itu terpolarisasi, terbagi dua habis antara pro dan kontra. Nah ini nggak boleh terjadi.
karena ini sangat bahaya, terlalu besar risikonya untuk kita sebagai sebuah bangsa. Biarkan yang berkompetisi untuk masuk di dalam kompetisi perebutan kekuasaan secara konstitusional di dalam pemilu itu adalah partai politik, silakan. Masyarakat kita hargai independensinya, walaupun toh nantinya mereka juga punya hak memilih. Kita belum sampai pada kewajiban memilih, tapi mereka punya hak memilih. Hak memilih itu tidak berarti terlibat dalam politik, tetapi juga kalau dia bersifat independen, tidak berarti bahwa dia itu golput. Gitu. Independen itu tidak terlibat di dalam upaya pendukungan. Gitu. Karena yang sebetulnya berkompetisi untuk menjual dagangan mereka itu partai politik. Jadi silakan partai politik yang bermain, tapi kita hargai justru untuk kepentingan bangsa bahwa masyarakat jangan dilibatkan. Gitu. Baik, itu kalau himbauan untuk yang ingin menghimpun kekuatan di Pilpres 2024 nanti. Kalau saran strategis mungkin yang diberikan kepada Presiden kira-kira berjalan dengan baik nggak hingga saat ini? Tapi dijawabnya nanti Pak ya, setelah pesan-pesan yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Meet the VVIP.